Ada framework dan library GUI. Di sini kita menggunakan import tk inter as tk from tk inter imported tk message box. Di dalam sistem, kita menggunakan tk inter sebagai framework GUI utama dengan modul ttk untuk komponen yang lebih modern dan message box untuk dialog interaksi. Nah, tk inter itu dipilih karena built-in dengan Python dan menyediakan komponen GUI yang lengkap untuk aplikasi desktop. Kemudian ada kelas database yang dimana itu sebuah konfigurasi database connection. Nah, dalam sistem itu menggunakan SQLite sebagai database engine dengan implementasi connection handling yang robust. Parameter checksum thread sama dengan false memungkinkan akses database dari multiple thread. Sistem ini melakukan test connection untuk memastikan database terakses dan memberikan feedback visual melalui console logging. Selanjutnya ada metode execute yang dimana terdapat parameter binding untuk keamanan. Nah, di dalam sistem itu menggunakan parameter queries untuk mencegah SQL injection attack. Semua query menggunakan plug holder dan parameter binding, memastikan data input disanitize sebelum dieksekusi. Dan auto commit itu diimplementasikan untuk memastikan perubahan tersimpan permanen ke database. Metode berikutnya yaitu metode feed call self query params, yang dimana fungsinya untuk menjalankan query SQL dan mengambil semua hasil. Nah, jika koneksi belum aktif, maka metode ini akan memanggil self connect untuk menyambung ke database. Jika terjadi kesalahan SQLite tree error, maka akan menampilkan sebuah pesan error dan mengembalikan list kosong. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode feedcon self query params, yaitu fungsinya untuk menjalankan query SQL dan mengambil satu hasil baris saja. Nah, jika ada error, maka akan mencetak pesan error dan mengembalikan none. Metode yang terakhir yaitu ada metode close, yang dimana ini untuk menutup koneksi ke database jika koneksi self-con masih aktif. Nah, berikutnya ada analisis antarmuka pengguna atau GUI. Yang pertama yaitu framework dan library GUI. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita menggunakan import tk inter as tk. Nah, yang kedua yaitu penggunaan styling modern. Hal ini diimplementasikan pada sebuah metode bernama setup_stylist. Nah, di dalam sistem ini mengimplementasikan custom styling dengan color palette coklat krem yang konsisten. Untuk setiap komponen GUI akan dikustomisasi dengan gaya yang seragam menggunakan TTK style untuk menciptakan tampilan yang profesional dan user-friendly. Kemudian untuk fontnya, kita menggunakan font Sequoia UI digunakan untuk konsistensi dengan standar Windows modern. Nah, yang ketiga yaitu struktur layout multitab yang diimplementasikan di sebuah metode bernama create_main_content. Nah, interface menggunakan struktur multitab dengan notebook widget untuk mengorganisir berbagai modul sistem. Untuk setiap tab, itu akan merepresentasikan entitas database secara terpisah. Nah, hal ini memungkinkan navigasi yang intuitif dan pembagian fungsionalitas yang jelas. Layout menggunakan packing system dengan padding yang konsisten. Kemudian yang keempat yaitu ada komponen form dinamis, yang dimana hal ini diimplementasikan di sebuah metode bernama create_from_section. Nah, di dalam sistem ini kita menggunakan pendekatan generik untuk pembuatan form dengan parameter field yang mendefinisikan struktur form secara dinamis. Ini memungkinkan reusability code dan konsistensi layout across berbagai tab. Form menggunakan grid layout dengan 2 kolom untuk optimasi ruang. Nah, berikutnya yaitu analisis operasi CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama untuk implementasi create atau tambah data itu salah satunya berada di metode kamar ADD atau tambah kamar. Nah, dalam sistem ini kita mengimplementasikan operasi create melalui metode kamar ADD yang mengambil input dari form GUI, melakukan validasi data dengan tipe data dan kelengkapannya, kemudian menjalankan query insert ke database SQLite, validasi mencakup pengecekan field kosong dan konversi
tipe data untuk harga. Setelah berhasil menambah data, sistem otomatis merefresh tampilan dan membersihkan from input. Nah, selanjutnya untuk implementasi read atau baca data itu terdapat di metode kamar refresh. Nah, operasi read ini diimplementasikan melalui metode kamar refresh yang menggunakan query select untuk mengambil data dari database. Data ditampilkan dalam komponen tree view dengan formatting khusus untuk mata uang rupiah. Nah, sistem ini akan membersihkan tampilan lama sebelum menampilkan data terbaru, memastikan sinkronisasi antara database dan interface. Kemudian untuk implementasi update atau ubah data itu terdapat di metode kamar update. Nah, update di sini menggunakan mekanisme selection dari tree view untuk mendapatkan ID record yang akan diubah. Sistem memvalidasi apakah user sudah memilih data, mengambil ID dari item yang dipilih, lalu menjalankan query update dengan parameter binding untuk keamanan. Nah, proses ini mencegah SQL injection dengan menggunakan bulk order parameters. Selanjutnya untuk implementasi delete atau hapus data terdapat di metode kamar delete. Nah, delete ini diimplementasikan dengan double confirmation untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. Sistem menggunakan dialog konfirmasi sebelum menjalankan query delete, memberikan kesempatan kedua bagi user untuk membatalkan operasi. Untuk ID record diambil dari selection tree view untuk memastikan akurasi penghapusan. Nah, untuk analisis berikutnya ada analisis database dan SQLite. Yang pertama, ada konfigurasi database connection, yang dimana itu diimplementasikan di sebuah kelas database yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Kemudian yang kedua yaitu skema database terintegrasi. Nah, hal ini diterapkan pada create table if not exist kamar, yaitu pada tabel kamar. Nah, database ini mengimplementasikan referential integrity melalui foreign key constraints. Nah, untuk relasi antar tabel kamar dan penghuni menggunakan onDelete set null untuk menjaga data konsistensi. Kemudian cek constraints pada kolom status memastikan hanya nilai valid yang dapat disimpan. Untuk setiap tabel itu akan memiliki timestamp otomatis untuk audit trail. Kemudian yang ketiga yaitu parameter binding untuk keamanan. Nah, hal ini diimplementasikan pada metode execute yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Selanjutnya, pada program ini diterapkan Object Oriented Programming atau OOP. Yang pertama diterapkan konsep enkapsulasi, yaitu melalui kelas database yang menggunakan encapsulate semua operasi database dalam satu unit atribut seperti self-con dan self-cure bersifat private dalam konteks penggunaan hanya dapat diakses melalui methods yang disediakan kelas. Ini memberikan abstraction layer yang memisahkan logic database dari business logic aplikasi. Pertama, di kelas database ini diinisialisasi nama database. Selanjutnya dipanggil dua fungsi secara langsung yaitu connect dan creatable. Pada fungsi connect, dicoba buka koneksi ke file database menggunakan checksum thread agar koneksi bisa digunakan lintas thread. Jika koneksi sukses akan mencetak pesan sukses ke konsol, jika gagal akan memunculkan pesan kesalahan melalui GUI message box. Selanjutnya ada fungsi creatable. Fungsi ini membuat struktur table yang dibutuhkan dengan perintah creatable if not exist. Artinya jika table hanya akan dibuat jika belum ada, untuk menghindari error duplikasi saat aplikasi dijalankan ulang. Yang kedua, digunakan konsep warisan atau inheritance. Sistem ini menggunakan inheritance dengan kedua kelas utama yaitu COSWISMA admin panel dan login Windows yang mewarisi dari tk.tk inheritance, memungkinkan kedua kelas menggunakan semua functionality dari take-in root Windows sambil menambahkan behavior spesifik method super init memanggil konstruktor parent class untuk inisialisasi proper. Kelas COSWISMA admin panel merupakan kelas utama yang menangani antarmuka grafis dari aplikasi manajemen COSWISMA Seruni. Kelas ini merupakan turunan dari tk.tk yang berarti ia berfungsi sebagai root window atau jendela utama dari seluruh aplikasi.
Ketika objek dari kelas ini dibuat, ia akan menjalankan metode init yang menginisialisasi berbagai elemen penting dalam antarmuka. Dalam init dipanggil super init untuk memastikan inisialisasi dilakukan dengan benar. Dilanjutkan pengaturan tampilan jendela. Salah satu struktur penting dalam kelas ini adalah self container. Selanjutnya, seluruh tampilan halaman pada aplikasi diatur dalam bentuk frame yang masing-masing dibuat sebagai kelas terpisah. Frame-frame ini kemudian disimpan dalam sebuah dictionary self frame yang memungkinkan pergantian tampilan secara fleksibel. Saat aplikasi dijalankan, kelas ini akan membuat semua frame dan menyimpannya, namun hanya satu yang ditampilkan pada satu waktu. Pergantian halaman dilakukan melalui fungsi show frame self page name, di mana page name merupakan nama kelas frame yang ingin ditampilkan. Fungsi ini menggunakan metode tkeys. Selain sebagai pengatur tampilan, kelas ini juga menyimpan objek koneksi database dibuat dari kelas database. Objek ini disimpan dalam atribut seperti self-db. Di dalam program ini terdapat skema database dan relasi antar tabel. Yang pertama, relasi one to many, yaitu relasi antara kamar ke penghuni. Jadi relasi one to many diimplementasikan antara tabel kamar dan penghuni, di mana satu kamar dapat ditempati oleh multiple penghuni. Secara historikal, foreign key constraint memastikan referential integrity dan one delete set null untuk mencegah orphaned records ketika kamar dihapus. Jadi tabel kamar berfungsi sebagai entitas induk atau parents yang merepresentasikan data setiap unit kamar kos di Wisma Seruni. Tabel ini menyimpan informasi seperti nomor kamar, tipe kamar, dan status ketersediaannya. Setiap kamar dapat dihuni oleh satu atau lebih penghuni, sehingga tabel ini memiliki relasi satu ke banyak atau one to many dengan tabel penghuni melalui kolom ID kamar, yang memungkinkan sistem mengetahui penghuni mana yang menempati kamar tertentu dan sebaliknya untuk memudahkan pengelolaan data kamar secara terstruktur dan efisien. Selanjutnya terdapat relasi one to many, yaitu antara penghuni ke pembayaran. Jadi tabel pembayaran memiliki relasi one to many dengan penghuni yang memungkinkan tracking multiple payment records per penghuni. On delete cascade memastikan semua payment records terhapus ketika penghuni dihapus untuk menjaga data konsistensi dan mencegah dangling reference. Jadi tabel yang terakhir yaitu join query untuk data relasional. Jadi sistem menggunakan join queries untuk menampilkan data relasional menggunakan informasi dari tabel pembayaran dan penghuni untuk memberikan konteks yang lengkap. Jadi query ini mendemonstrasikan kemampuan navigasi relasi database dan presentasi data yang user friendly. Jadi fungsi pembayaran refresh shelf digunakan untuk memperbarui tampilan data pembayaran pada antarmuka pengguna. Saat fungsi ini dipanggil, sistem akan mengambil ulang semua data pembayaran dan database dan menampilkannya ke dalam tabel, biasanya berupa review di halaman pembayaran. Sebelum memuat data baru, fungsi ini terlebih dahulu menghapus semua entry yang ada di tabel agar tidak terjadi duplikasi. Pada program ini terdapat 3 kelas utama sistem. Yang pertama, kelas database, data access layer, yang berfungsi sebagai data access layer yang menangani semua interaksi dengan SQLite database. Responsibilities meliputi connection management, query execution, error handling, dan data retrieval. Kelas ini mengimplementasikan separation of concerns dengan memisahkan database logic dan business logic. Yang kedua ada kelas entity model, berperan sebagai business logic layer yang menyediakan abstraction untuk operasi CRUD. Kelas ini mengimplementasikan generic approach yang dapat digunakan untuk semua entities dalam sistem. Dengan menerima database instance sebagai dependensi, kelas ini mendemonstrasikan dependency injection pattern. Yang terakhir ada kelas Wisma Admin Panel yang berfungsi sebagai presentation layer yang menangani user interface dan user interaction. Kelas ini mengintegrasikan semua komponen sistem dan mengatur flow aplikasi dengan mewarisi dari tk.tk. Kelas ini mendapatkan semua window functionality sambil menambahkan business specific behaviors.
di sini kami menggunakan DB browser for SQLite ini ya. Terus di sini menggunakan cost Wisma Seruni ACC.db. Ada 7 tabel admin, fasilitas, kamar, pembayaran, pengeluaran, penghuni, dan SQLite sequence. Kita lihat terus datanya. Oke, di sini ada tabel-tabelnya. Admin ini login admin. Selanjutnya di fasilitas ada ID fasilitas, ID kamar, nama fasilitas. Ini create ad, jadi kapan dia memasukkannya. Lalu ini kamar ya, seperti data yang ada di tampilan aplikasi tadi. Lalu ini pembayaran sama, pengeluaran, penghuni, seperti itu. Terus selanjutnya ke code database-nya di atas. Ini kelas database-nya. Lalu ini koneksinya, SQLite connection. Lalu bawahnya ada create tabel, create admin, kamar, penghuni, pembayaran. Di sini kita memasukkan username dan password dengan username admin dan password admin 123, lalu enter. Ini tampilan awal, ada di kamar, penghuni, pembayaran, pengeluaran, dan fasilitas. Di sini semua menggunakan fasilitas CRUD, tambah, update, hapus, dan refresh. Contoh, karena sudah menginputkan beberapa data, kita update dari yang tersedia menjadi terisi, update, dan terisi. Tinggal diklik, lalu update. Kita update lagi, refresh, seperti itu. Selanjutnya ke penghuni. Penghuni juga sama, ada fasilitas CRUD, lalu di pembayaran juga sama, pengeluaran juga sama, dan fasilitas juga sama. Di kamar kita memasukkan tipe kamar dan harga per bulan, lalu memasukkan status. Maka data akan tersimpan otomatis di database dengan ID-ID yang telah dibuat oleh database secara otomatis. Selanjutnya ke penghuni, kita langsung memasukkan kamar saja, ID kamar, nanti dia akan terhubung dengan tabel-tabel penghuni. Di pembayaran juga kita hanya perlu memasukkan ID penghuni, jumlah bayar, tanggal bayar, metode bayar, bisa cash, transfer, e-wallet, atau kartu kredit. ID penghuni nanti akan langsung mencocokkan dengan tabel penghuni. Jadi pembayaran tidak perlu menuliskan nama lagi karena sudah otomatis. Tabel pengeluaran di sini ada tanggal, jumlah, dan keterangan. Contohnya ini pembayaran listrik bulan Mei. Lalu di fasilitas juga sama, hanya perlu masukkan ID kamar, lalu akan terhubung dengan tabel kamar. Setelah itu tinggal logout saja kalau sudah selesai, dan ini otomatis data-data tersebut akan masuk ke database dan tersimpan permanen di database, dapat dihapus ataupun diupdate oleh program yang dihubungkan oleh database. Lalu ini kita coba logout, dan seperti itu.